Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrein Felix Sinaga dari tingkat 4B. Kali ini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui mengenai teknologi dan media pembelajaran di dalam gereja. Kita masuk ke dalam teknologi dan media dalam gereja. Pada hakikatnya, gereja merupakan orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terang yang ajaib, untuk mewartakan berita sukacita tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang menyelami panggilan sebagai orang yang dipanggil kepada terang gereja harus menyadari apa sesungguhnya arti dari gereja tersebut. Gereja adalah umat yang dipersatukan oleh Roh Kudus, dan gereja sebagai sarana kehadiran Kristus di dunia ini dan dipanggil untuk melanjutkan karyanya. Gereja sebagai komunitas beriman harus hadir dalam setiap konteks di mana ia berada dan berteologi. Kemajuan teknologi serta pengaruh media sosial tak luput dari area di mana gereja dalam penyampaian misi kerajaan Allah. Dan serta tidak lupa dengan peranan sebagai garam dan terang. Kemajuan dalam dunia teknologi tetap dilihat sebagai sarana yang paling penting bagi gereja dan bagi manusia, baik secara pribadi maupun lembaga. Bagi gereja, media teknologi ini selalu dipandang sebagai alat untuk pewartaan nilai yang lebih tinggi, yang menunjukkan kualitas hidup manusia dan nilai-nilai norma dan nilai-nilai moral spiritual yang memajukan dinamika masyarakat secara keseluruhan. Bagi gereja, kemajuan teknologi komunikasi selalu dipandang sebagai anugerah Allah, sejalan dengan maksud penyelenggaraan ilahi, mengkomunikasikan Injil dan sebagai sarana penginjilan yang praktis, media massa sebagai sarana untuk melakukan sharing, diskusi, maupun dialog secara personal, membuat program-program siaran rohani bagi radio dan televisi yang berisi penerangan, pendidikan, kebudayaan, dan penghiburan yang berlandaskan pada etika Kristiani, sebagai sarana informasi cepat dan praktis sehingga dengan mudah jemaat mengetahui dan terpanggil untuk menjadi bagian dari misi gereja, sebagai sarana untuk memberikan pendidikan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan dalam teknologi yang dapat dikembangkan oleh gereja. Gereja dan teknologi harus bisa sejalan dengan visi dan misi gereja yang telah ditetapkan. Gereja yang konkret dalam pelaksanaannya, yaitu tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, seperti yang sudah diaturkan dalam bentuk pelaksanaan program dan menjalankan program selanjutnya, dilakukan langkah utama dengan tahap perencanaan dalam proses alat, media, dan teknologi seluruh komponen tersebut, yang merupakan yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan apabila ingin mencapai suatu tujuan yang baik. Nah, sehubung dengan pengalaman CP1, saya selama CP1 ditempatkan di gereja asal, yaitu GKPS, tepatnya GKPS Rimanata, Resort Rimanata, Kabupaten Simalungun. Pada saat CP1, saya bertugas sebagai pengkhotbah di Resort Rimanata yang memiliki 4 pagaran. Saya bertugas setiap minggunya untuk berkhotbah di Resort Rimanata dan tidak diwajibkan berbahasa Simalungun, karena rata-rata jemaat di GKPS Resort Rimanata tersebut adalah suku Karo. Ketika saya ingin berkhotbah di resort tersebut, pendeta yang melayani di GKPS Resort Rimanata mengatakan kepada saya bahwa kita sebagai pengkhotbah harus menjaga penampilan serta sikap kita, karena mereka menganggap kita sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kita harus bisa menjaga penampilan, tutur kata, serta sikap kita selama di gereja.
serta mampu memberikan dampak positif ketika melayani jemaat, agar hati mereka tersentuh dan mau aktif bergereja. Lalu kita masuk ke dalam visi GKPS dari tahun 2011 hingga 2023. Yang pertama menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian, atau bahasa Inggrisnya to be a blessing and a caring church. KB dalam bahasa Malungunnya GB Gereja Sibuan Pasu-Pasu Janasari. Lalu kita masuk ke dalam misi GKPS dari tahun 2011 hingga 2030. Yang pertama, mengembangkan dan memperdalam spiritualitas yang berpusat kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan secara benar berdasarkan Alkitab. Yang ketiga, membangun kesetiakawanan, kepedulian sosial, dan ekonomi berbasiskan Injil. Yang keempat, meningkatkan kecintaan dan semangat gotong royong di kalangan jemaat dan masyarakat, atau bahasa Simalungunnya Harawan Bolon Sepengambai Manok Tokite. Lalu yang selanjutnya, menumbuh kembangkan cinta kasih kepada sesama dan keutuhan ciptaan. Jadi gereja yang memberi berkat di tengah-tengah jemaat di dalam melayani dengan tetap menjalankan tugas panggilan para pelayan dan anggota jemaat diwajibkan harus tetap bersikap berani, sopan, konsisten, berbakti, simpati, dan tetap rendah hati. Lalu selama CP2, saya CP2 di lembaga yaitu Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih GBKP. Nah, selama CP di panti banyak hal yang saya rasakan yang belum pernah saya rasakan sama sekali, yang belum pernah saya alami. Dari hal tersebut saya menjadi mengerti bagaimana seharusnya seorang pelayan harus mampu bersyukur dalam segala hal yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi iri kepada sesama kita manusia. Lalu kita masuk ke dalam visi. Adapun visi yang menjadi visi GBKP 2016 hingga 2021 yaitu GBKP menjadi kawan sekerja Allah untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia, yang dimana terdapat visi dari GBKP tersebut antara lain menumbuh kembangkan spiritualitas jemaat berbasis Alkitab, menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Allah. Yang selanjutnya, memperkuat semangat gotong royong antara sesama jemaat dan masyarakat, menggali dan menumbuh kembangkan potensi jemaat untuk bersekutu dan bersinergi. GBKP mengakui bahwa kedaulatan tertinggi ada pada Allah, menyatakan dirinya melalui firman dan tindakannya. Dalam perspektif ekumenis, GBKP menerima kekayaan tradisi ekumenis sejak awal perjalanan sejarah gereja sampai masa kini. Secara historis, GBKP memahami dirinya sebagai gereja Protestan yang beraliran Calvinis. GBKP hidup dan melayani dalam konteks budaya Karo, antara lain prinsip runggu atau musyawarah dan sihamat-hamaten atau saling menghormati dalam kekerabatan Mergasi 5, Rakut Citelu, Tutur Siwalu, dan Berkade-kaden si 10 2 tambah sadar, atau 5 marga, 3 ikatan, 8 jenis hubungan, 12 ditambah 1 jenis kekerabatan. Nah, dalam konteks tersebut GBKP terus menerus melakukan pergumulan teologis terhadap budaya Karo secara kritis dan dinamis, sehingga GBKP dapat menyatakan dirinya sebagai gereja Kristen yang melaksanakan misinya. GBKP memaknai ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai perlengkapan hidup dalam dunia yang kerap mengalami perubahan dan tantangan. GBKP merupakan persekutuan warga gereja berdasarkan prinsip imamat am semua orang percaya. Kepemimpinan gerejawi dilaksanakan dalam wadah lembaga kepemimpinan yang disebut secara majelis. Majelis terdiri dari semua pelayanan khusus, yaitu
pendeta, pertua, dan diaken. Majelis sebagai lembaga kepemimpinan bersifat kolektif kolegial, yang dimana kolektif berarti kepemimpinan dilaksanakan secara individual tunggal, namun selalu dalam kebersamaan atau kejamakan. Sementara kolegial berarti semua yang jamak tersebut adalah setara atau sederajat, sekalipun ada persembahan dan pembagian tugas. Pengambilan keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila tidak tercapai dengan jalan tersebut, mufakat diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak. Dengan demikian, keputusan yang diambil secara selalu adalah keputusan bersama dan tidak pernah merupakan keputusan individual. Ini juga berarti bahwa setiap keputusan yang diambil adalah selalu keputusan iman bersama yang telah melewati pergumulan iman yang cukup. Pelayanan GBKP yang selama ini fokus pada komunitas berdasarkan usia juga perlu dikritisi, sehingga dengan perkembangan zaman pada masa lampau, pelayanan berbasis usia memang telah berhasil menarik minat orang-orang untuk datang ke gereja, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah anggota gereja. Namun, muncul pula dampak negatif yang membuat kecenderungan adanya gereja di dalam gereja. Masing-masing kategorial menjadi sibuk dengan tujuan dan visinya sendiri, sehingga lupa akan tujuan bersama sebagai gereja yang utuh, yakni keluarga Allah. Individualisme dalam pelayanan kategorial membuat anak, remaja, dan pemuda tidak lagi merasa dirinya sebagai anggota yang utuh dalam gereja. Mereka hanya sebagai pelengkap dan tidak merasakan kehidupan keluarga yang penuh kekerabatan dan persahabatan, karena dominasi orang tua dalam pelayanan dan perkembangan gereja. Sebagai keluarga Allah dan merupakan tubuh Kristus, GBKP juga bertanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan dalam lingkup internal maupun eksternalnya, karena itulah yang berkenan bagi Allah. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan tersebut, GBKP semestinya memiliki ketegasan sikap sehingga mampu menjadi acuan moral dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Dengan adanya ketegasan sikap yang berlandaskan firman Tuhan, maka GBKP akan melakukan perannya membawa suara kenabian dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, GBKP tidak harus hanya modal suara secara verbal, tetapi juga secara berkala memberi sumber daya yang dimilikinya untuk kebaikan sesama dalam proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, upaya-upaya yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, mengikut sertakan jemaat dalam mengambil bagian dalam perkembangan teknologi melalui setiap kegiatan yang dilakukan gereja. Lalu, yang kedua, menggunakan teknologi sebagai upaya pembangunan iman jemaat melalui media komunikasi melalui ayat-ayat renungan dan lain-lain. Lalu yang terakhir, mengelola SDA atau sumber daya manusia alam. Mengelola SDA yang dimiliki jemaat melalui media teknologi yang berkembang seperti penggunaan alat-alat bantu teknologi. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Andrewin pamit undur diri. Terima kasih.